Tadi sampai mana tadi teh? Ya Allah. Suami cetutinya. Yang mana? Oh nya. Naon? Coba, mana yang lebih penting? Dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa? Ini kunci, ya. Bunda, banyak di antara kita yang merasa lebih penting dikabulkan doa daripada dikasih kesempatan. Padahal mohon izin, ketika kita dikasih kesempatan berdoa, nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Ini yang menguatkan. Bahkan ketika doa tidak dikabulkan pun atau belum dikabulkan pun tetap mendapatkan pahala. Betul? Makanya jangan berhenti berdoa. Sehingga doa menjadi penting, harapannya bisa merubah apa yang kita inginkan. Tapi kalaupun nanti tidak berubah, jangan menyalahkan doa. Karena bagaimanapun yang namanya doa pasti baik. Ulangi, kenapa kita penting berdoa? Doa itu apa? Ibadah yang paling mudah. 2, bentuk komunikasi antara kita dengan siapa? Allah. 3, doa itu apa? Senjatanya orang beriman. 4, doa itu apa? Bisa merubah segala sesuatu, termasuk bisa melancarkan apa yang kita ingin hadirkan dalam kehidupan. Jelas kira-kira? Berarti kalau kita memahami pentingnya doa, mau nggak berdoa? Kalau kita memahami pentingnya doa, mau nggak berdoa? Mau. Nah, apa aspek yang ada ketika doa? Ada 3 nih. Jadi dalam doa itu apa yang penting? 1, orang yang berdoa. 2, kepada siapa kita berdoa. 3, bagaimana dan apa yang kita doakan. 1 apa? Siapa yang berdoa. 2, kepada siapa kita berdoa. 3, bagaimana dan apa yang kita doakan. Berarti mohon izin, coba kita jawab. Siapa yang berdoa? Kita, manusia. Kepada siapa kita berdoa? Allah. Apa dan bagaimana kita berdoa? Bagaimana caranya? Pertanyaannya, dari 3 aspek itu, mana yang tidak mungkin salah? Yang tidak mungkin salah yang mana? Yang kepada siapa kita berdoa, betul? Allah tidak mungkin Allah tidak mungkin Jadi ingat, punten, lamun ada yang berdoa kemudian gak dikabulkan, jangan menyalahkan siapa? Catat ini. Karena banyak di antara kita, ya Allah, kunaonnya? Kunaon? Ingat, ada yang mohon izin menyalahkan keadaan, mencaci maki. Misalnya, bunda kehilangan seseorang, kumaha bahasana, nah beti canda. Kenapa ya Allah diambil lagi sayang-sayangnya? Sok, punten. Kenapa ya Allah, aku tuh sayang banget sama orang tua aku. Kenapa diambil sebelum aku berbuat baik? Ingat, kalau kita kehilangan, nangis boleh nggak? Sedih boleh? Gelisah boleh? Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh meratap sambil mengumpat dengan lisan kita. Satu kali ada orang yang kemudian sakit, maka Nabi kemudian mengunjungi dengan para sahabat. Ketika sampai di sana, Nabi nangis saking sedihnya. Sahabat kaget, ya Rasul, bukankah kita nggak boleh nangis kalau sedih? Bukankah kita nggak boleh nangis kalau kehilangan seseorang? Apa kata Nabi? Bukan nggak boleh nangis. Innallaha la yu'adzabu bidam'il 'ain. Allah tidak melaknat orang dengan tetesan air mata. Walakin Allah juga tidak melaknat orang bihusnil qalbi, dengan sedihnya hati. Walakin Allah yu'adzabu bilisanihi.
Tapi Allah mengazab kita gara-gara apa? Tak eta. Nangis sampai jerit-jerit. Jangan dikubur. Cek tukang kuburnya mau masuk. Makanya mohon izin, banyak yang bilang kan perempuan gak usah ikut ke sana kan, khawatirnya yang kayak tadi itu menjerit. Tapi kalau bisa nahan boleh nggak? Boleh. Makanya nih lihat, kan perempuan tuh nangis wajar ya. Makanya kalau perempuan nangis yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan sandaran. Makanya nih catat nih buat ikhwan yang di belakang, yang di samping, kalau perempuan nangis jangan suruh berhenti. Jempek. Gitu wae curi jempek. Semakin kau bilang berhenti, sakit atau tidak? Biarkan perempuan nangis. Kalau bisa mah siapkan ember. Sok tah cerita. Kalau perempuan sedang menangis, siapkan pundak untuk bersandar. Atau siapkan pelukan agar dia bisa terhangatkan dengan tangisan itu. Penting nggak kira-kira? Jadi kalau ada perempuan nangis langsung. Jadi nangis boleh apa enggak? Makanya Ahilman sering bilang tuh di mana-mana tuh, ada 3 yang membuat perempuan bahagia. Ada berapa? 1 pujian, 2 perhatian, 3 transferan. Catat status hari Rabu gitu ya. Jadi bentuk perhatiannya apa? Termasuk ini mohon izin ya. Ini ilmu juga nih. Kalau perempuan itu katanya kalau lagi cerita maunya diapain? Didengerin. Iya enggak? Ternyata saya baru tahu, Bu. Memang perempuan dengan laki-laki itu kebutuhan kosakatanya beda. Betul enggak? Laki-laki itu minimal butuh 5.000 kata per hari. Kalau perempuan minimal 40.000 kata. Jadi kalau dia bicara banyak biarin aja. Mungkin sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Ya dengerin aja. Dan itu bentuk perhatian juga. Betul? Nah, kadang-kadang ini yang seringkali kita tidak pahami gitu. Makanya doa itu menjadi penting di dalamnya. Nangis, sedih, kecewa, wajar atau tidak? Yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Makanya bunda ya sudah, kalau sudah sakit misalnya sedih cukup, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun cukup. Ayo belajar move on kalau bahasa anak muda sekarang. Tapi hese mata kena belajar, hese belajar. Ada suami istrinya meninggal, seminggu sedih, sebulan. Bukan saya yang bilang ini Maya, ibu yang sabulan mulai mikir kan dia, ya Allah kia-kia teh nyanyi ujung nama. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian, terus tiada tempat, terus untuk mencurahkan rasa, oh serta barulah satu diriku, aku sudah tak ditinggal. Ya Allah, hindari godaan. Jadi riwe. Nah, makanya di situ ingat ini ya, jangan menyalahkan Allah. Kalau doa belum terkabul, ingat
bukan salah Allah, karena Allah tidak mungkin. Ulangi, kalau doa belum terkabul jangan menyalahkan, karena Allah tidak mungkin. Ingat, jadi lamun ayeuna masih kena ada yang ngomong, yang Ustaz ulah itu ku Allah begitu. Ulah istighfar, astagfirullah. Makanya mohon izin ya, Nabi itu melarang kita untuk berkata sesuatu yang sudah terjadi dengan kalimat coba dulu, coba dulu, coba dulu. Sering nggak ngomong gitu tuh? Coba dulu teh nikah jeung si Udin. Pasti. Coba dulu tehnya Ustad, aku teh terima lamaran yang jadi polisi teh ya. Meureun moal kieu hirup abdi teh ayeuna. Gak boleh bilang coba dulu. Kenapa? Karena sudah apa kalimatnya? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan itu. Jadi punten, kalau hari ini masih ada yang suka ngomong kayak gitu tuh, coba dulu. Coba Ahilman belum nikah. Coba naon. Sama. Ya Allah, aku teh berharap pisan punya suami kayak gitu ya. Keur mah bageus. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena Ustaz udah pasti gak mau sama ibu. Jawaban. Jadi ini penting. Ketiga aspek. Tadi siapa yang berdoa, kepada siapa berdoa, dan apa bagaimana yang didoakan. Berarti kalaupun ada yang salah, dua. Siapa? Kita yang berdoa atau cara kita berdoa. Jelas? Omat ya, ini Ustadz tekenin bener nih, biar nggak ada di antara kita yang nyalain Allah lagi. Nggak boleh kita nyalain Allah. Suuzon sama manusia aja nggak boleh, apalagi suuzon sama. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dzanni abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang Bunda Teteh sayang sangkakan kepada Allah, maka itu pula yang Allah sangkakan kepada kita. Maka di berbagai video Ahilman sering Bunda temukan, Ahilman ngajarin ikhlas, ngajarin ridho, ngajarin terima. Karena itu titik pertama kalau kita pengen dapat ridhonya. Kalau Bunda pengen Allah ridho sama kita, maka Bunda belajar ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting bagi. Berarti Ustadz, yang salah siapa? Mungkin kita yang berdoa atau cara kita yang berdoa. Berarti sekarang ilmu selanjutnya, ya sudah Ustadz, bagaimana caranya agar doa kita bisa cepat terkabul, minimal sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 6. Ada berapa? Ada 6 cara yang harus kita catat baik-baik agar doa kita bisa cepat terkabul. 1. Ada berapa? Apa kita kajiannya? Jam 2? Udah berapa ustaz yang meninggal di sini? Satu, dengan izin Allah agar doa kita cepat terkabul, harus yakin dalam berdoa. Harus apa? Yakin dalam keterangannya ada di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 60. Coba dibuka. Surat apa? Ghafir atau surat Al-Mu'min. Itu ada 2 nama itu ya suratnya. Surat ke-40 ayat ke-60. Coba dibuka. Jadi yang pertama, agar doa cepat terkabul, kita harus yakin dalam berdoa. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Allah berfirman, Tuhanmu berfirman, apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka pasti, lihat kalimatnya, maka pasti aku kabulkan doa kamu sekalian. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yastakbiruna, yang sombong, an ibadati, yang tidak mau menyembah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Perhatikan, di ayat ini Allah menegaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti aku akan. Berarti ketika bunda berdoa, kudu yakin ke Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa. Jelas? Ulangi. Jadi nggak boleh ada keraguan, nggak boleh ada kia nggak doa teh. Ya Allah, hamba teh pengen punya suami soleh, tapi sih kan mau bisa ya Allahnya. Ada berat ya. Sering nggak begitu kadang-kadang? Sering nggak begitu? Sering. Misalnya ada teman-teman nih yang akhwat yang belum nikah, ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, gimana caranya ya Allah? Pokoknya kudu jodoh ya Allah pokoknya. Tapi tiba-tiba kia mikirnya teh, tapi kayaknya nggak mungkin ya Allah. Dia mah atuh ya Allah siapa? Aku mah cuma bubuk rajinang doang ya. Nggak boleh. Berarti itu tanda nggak yakin dengan doa. Jadi kalau kita nggak doa, kudu yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, Nabi mengabarkan bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Ada 3. Ada berapa? 1, yes, Allah berikan sesuatu yang sesuai dengan yang kita minta. 1, yes. Yang kedua, no. Maksudnya gimana? Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. 1 apa? Yes, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kedua, no, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan siapa? Allah. Yang ketiga, wait, tunggu. Tunggu, Allah akan berikan di waktu yang tepat apa yang kamu minta. Jadi sebenarnya ada nggak yang disebut tidak dikabulkan itu? Sebenarnya mungkin nggak ada. Kenapa? Karena semuanya dikabulkan. Betul nggak? Bunda angkat tangan, bunda bisa nangis, bunda doa, itu saja udah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya ingat, boleh jadi Allah tidak mengabulkan doamu karena Allah tahu itu bukan yang terbaik untukmu. Betul? Gini bahasa gampangnya, bunda punya anak kecil. Anak kecil itu pengen main pisau. Bisa gak kita kasih? Bisa gak tapi? Bisa gak kita kasih? Bisa gak kita berikan? Bisa, tapi sama bunda enggak dikasih. Kenapa? Karena takut membahayakan si anak tersebut. Betul? Bukan doamu tidak dikabulkan, tapi Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk hidupmu. Catat itu. Status hari Kamis itu ya. Makanya nih ada misalnya yang belum nikah, aku udah deket banget sama dia, udah puluhan tahun. Dari sejak SD ku saya tuh dikoleksi foto ijazah, disimpan kemana-mana bareng. Akhirnya pasti jadi jodoh. Tapi tiba-tiba dia pergi ninggalin saya, Ustaz. Terus gimana? Sakit. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Kunaon itu bisa kieu, kenapa ini bisa begitu? Ingat, Allah tidak menakdirkanmu berjodoh dengan orang itu. Bukan ingin Allah menghancurkanmu, justru Allah ingin menyelamatkanmu.
Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu ketika engkau memaksakan keinginan. Bunda bisnis pengennya lancar, tapi tiba-tiba jegrek, ketahuan mitra bisnis ternyata curang, nipu kita. Oh, Allah selamatkan kita. Dibuka sekarang. Kenapa? Karena kalau dibiarin nanti semakin sakit dirimu ketika engkau mendapatkan kebaikan yang selanjutnya. Jadi kudu yakin dalam doa. Kudu apa? Karena Allah pasti mengabulkan doa kita. Hanya cara Allah mengabulkan ada berapa waktunya? Ada berapa caranya? Satu apa? Yes. Dua, no. Tiga. Jelas? Yang kedua, agar doa kita cepat terkabul, harus ikhlas ketika berdoa. Harus apa? Ikhlas. Naon ikhlas teh? Naon ikhlas teh? Apa ikhlas? Nah, ikhlas itu menyandarkan setiap apa yang kita doakan kepada siapa? Berarti begini poinnya, jangan sok tahu. Ya Allah, suami abi teh hoyong berubah. Kalau nggak berubah, saya mau ganti suami. Eta malin doa. Eta memaksa ngadikte eta mah. Sehingga tadi tuh, kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau dia enggak jodohku pokoknya kudu jodoh ya Allah. Itu namanya bukan doa, namanya apa? Maksa. Doa itu bukan maksa. Doa itu meminta. Doa itu memohon. Berarti kalau minta mohon tergantung yang ngasih, betul enggak? Bukan maunya kita. Maka kudu ikhlas, sandarkan ke Allah. Ya Allah, hamba sudah ikhtiar, hamba sudah usaha, hamba sudah doa. Hasilnya hamba serahkan kepadamu ya Allah. Itu namanya apa? Ikhlas. Kalau bahasa kitanya mungkin seringkali disebut dengan tawakal ya. Tapi kalau ikhlas jauh sebelum tawakal. Jadi menyandarkan apapun hanya kepada, ingat ya, ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Sama atau beda? Di mana bedanya? Biar cepat di situ. Terserah, menyerah, berserah. Sama atau beda? Di mana bedanya? Di situ. Apa bedanya? Kalau terserah, ya catat. Kalau terserah tidak ada tujuan, terserah. Tidak ada apa? Pokok nama kumaha engke we. Gimana nanti aja. Bunda ada masalah sama suami, kan harusnya diselesaikan kan? Tapi bunda ngomong kieu, Ustad, kumaha ieu we lah. Sakapanggihna we lah. Kalau bahasa jakselnya let it flow aja. Gitu ya. Ngalir aja. Tanya heula, ka mana ngalirna? Bisa kasusukan. Jadi terserah tuh nggak boleh. Kalau terserah berarti tidak ada apa? Tujuan, nggak boleh. Ada yang kedua apa? Menyerah. Kalau menyerah Ustaz apa? Tidak ada usaha. Kalau terserah tidak ada tujuan, kalau menyerah tidak ada. Makanya mohon izin, ada orang yang suka bikin status akan indah pada waktunya. Ada nggak? Akan indah pada, tapi cicing woy. Akan indah pada waktunya. Bun, kumaha rumah tangga teh akan indah pada waktunya. Bun, kumaha anak-anak teh sekarang akan indah pada waktunya. Kumaha Allah teh. Itu teh kayak bener kalimatnya tapi salah. Namanya apa? Menyerah. Jelas? Kalau terserah tidak ada tujuan, kalau menyerah tidak ada usaha. Yang benar apa Ustaz? Yang benar berserah. Kalau berserah gimana? Jelas tujuannya, kuatkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa?
itu namanya ikhlas. Jadi ikhlasnya lain pasrah. Ustaz, aku mah udah ditakdirkan sakit hati. Udah, aku mah sudah ditakdirkan untuk tapi memang ini takdirnya Ustaz. Sok hayang nyiwit. Komo lamun di imah nonton eta tah sinetron. Istri catatan seorang tambah we kumenang membayangkan terus betapa keur mabuna teh nyeri tambah nonton teu paruguh tambah sakit enggak? Ustaz, hidup aku mah kayak sinetron itu. Setiap hari teh disakiti terus. Memang sudah takdirnya begini hidup aku mah. Sok hayang nyiwit. Gak boleh gitu. Tetap doa sama Allah, tapi hasilnya diserahkan kepada siapa? Makanya ketika berdoa kudu buka surat Ghafir, surat yang sama ayat 40. Surat yang sama tadi Ghafir Al-Mu'min ya. Ayat keberapa sekarang? 40. Kalau yang tadi ayat 60, sekarang ayat 40. Pentingnya ikhlas ketika berdoa. Naon saur Allah, perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila, barang siapa yang mengerjakan sayyi'atan fala yujza illa mislaha, perbuatan jahat maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Wa man amila, dan barang siapa yang mengerjakan solihan, amal soleh, mil zakarin, dari seorang laki-laki, au untha, atau seorang perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, dan dia ikhlas ke Allah, dia yakin ke Allah, dia menyerahkan semuanya terserah siapa? Allah. Faulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga. Catatannya, kalau doa kita belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Catat, status hari Jumat itu. Jika doa kita belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Kalau tidak di dunia, maka Allah akan kabulkan di akhirat. Saya ulang. Jadi kalau Bunda sekarang berdoa tapi nggak dikabulkan di dunia, mungkin Allah tunda. Kalau nggak di waktu yang tepat, mungkin nanti di akhirat. Maka jangan kaget. Dikisahkan dalam sebuah hadis itu, ada orang yang ketika nanti di surga, dia menempati surga yang luar biasa, VIP, ideal. Kemudian dia bertanya, ya Allah, kenapa aku ada di surga ini? Rasanya amalanku nggak cukup buat kesini. Amalanku belum pantas ada di sini. Apa jawaban Allah? Bidu'aikum. Aku menempatkanmu di surga terbaik. Kenapa? Karena doa-doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Jadi kok Allah ditunda eta doa teh? Dikabulkannya enggak di dunia, tapi nanti di surga. Berarti sekarang ada ruginya enggak doa itu? Ada ruginya enggak? Enggak. Bahkan mohon izin ya, kalau Bunda sekarang punya orang tua dan orang tua Bunda sudah wafat, teteh punya orang tua teteh sudah wafat, jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa Ustaz? Iya, karena doa anak bagi orang tua yang sudah meninggal di alam kubur, itu doanya bisa meringankan siksa kubur, bahkan menghilangkan siksa kubur. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad ini, satu kali ada seseorang yang sudah meninggal di alam kubur, kemudian dia bertanya, ya Allah, kenapa siksaku ringan?
Dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa siksaku hilang? Apa jawabannya? Mana mungkin aku menyiksamu, sedangkan aku melihat anak-anakmu mendoakan dirimu di alam dunia. Makanya istighfar untuk orang tua yang sudah wafat penting. Maka apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Lihat, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Jadi doa, dan ketika doa kudu ikhlas. Naon ikhlas teh? Gak ada harapan lain kecuali harapannya siapa? Jadi ketika bunda doa misalnya nih, berharapnya ke Allah, bukan ke orang itu, bukan ke tempat itu, bukan ke barang itu, bukan. Misalnya bunda berdoa suami pengen berubah, jangan berharap ke suami, berharapnya ke siapa? Dengan caranya Allah melembutkan hati suami kita. Bunda pengen barang, misalnya pengen beli apa kita? Handphone. Beli apa? Udah berharap ke handphone. Dah handphone nanti bisa ngomong. Berharap ke Allah, ya Allah, dengan caramu mudahkan rezekiku agar aku bisa beli apa? Jelas nggak? Makanya tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kan gitu. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadilah, maka betul. Dalam doa harus ikhlas, serahkan hasilnya kepada siapa? Allah. 3, dalam doa harus dikuatkan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa kita seiring dengan perbuatan kita. Ingat, Allah itu akan mengabulkan doa kita seiring dengan perbuatan kita. Gimana caranya Ustaz? Simple. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan. Makin kuat takwa kita, makin dekat pengabulan doa kita. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 186. Surat apa? Nah, jadi doa harus dikuatkan dan dibuktikan dengan apa? Amal perbuatan. Coba dibuka surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Perhatikan. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika mereka hambaku bertanya tentangku, apa kata Allah? Fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Jadi kalau bunda nanya, Allah teh di mana? Allah teh kumaha? Kata Allah, aku ini dekat. Apa yang Allah akan berikan kepada kita? Falyastajibu. Simple, engkau minta saja. Lakukan, tunduk, ikuti aku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Lihat sebelum kalimatnya apa? Ya, Allah akan mengijabah, mengabulkan, mendengar apa yang kamu mintakan kepadaku.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab apa yang kamu minta kepadaku. Syarat apa? 2. Falyastajibu li wal yu'minu. Ikuti perintahku, beriman kepada. Jadi lamun ayeuna mohon izin, kita punya harapan, tapi nggak dibuktikan dengan amal perbuatan kita, nggak nyambung. Makanya amal itu penting atau tidak? Penting. Karena amal itu istilahnya kayak ini, kayak bunda tuh merayu Allah gitu. Sholat merayu Allah, baca Quran merayu Allah, infak sedekah merayu Allah, gitu. Jadi doa bunda kuat, kemudian kuatkan dengan amal kita. Jadi nggak cukup cuma doa saja, kudu dibuktikan dengan apa? Amal Makanya infak sedekah apa? Melancarkan doa, betul? Sholat sumber ketenangan, betul? Puasa, orang berpuasa tuh doanya dikabulkan itu, betul nggak? Makanya kan ada 3 doa yang tidak akan tertolak. 1, doanya orang yang terzolimi. 2, doanya orang yang sedang di perjalanan. 3, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Berarti puasa itu menguatkan doa kita. Jadi kumaha tuh Ustaz? Mulai hari ini rayu Allah dengan amal perbuatan yang disukai oleh siapa? Allah suka nggak kita ngaji begini? Allah suka nggak kita silaturahmi? Allah suka nggak kita sedekah? Allah suka nggak kita baca Quran? Allah suka nggak kita sholat tahajud? Allah suka nggak kita duha? Suka. Makanya Ustaz sering sampaikan kepada bunda ya, rayu Allah dengan amal-amal perbuatan kita. Karena amal perbuatan kita itu bisa mendekatkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? 4. Agar doa cepat terkabul, hindari dan jauhi dosa atau maksiat. Hindari dan jauhi apa? Dosa atau yang membuat doa belum dikabulkan. Kenapa? Karena mungkin masih ada dosa yang sering kita lakukan. Yang membuat doa belum dikabulkan. Kenapa? Mungkin ada harta haram yang kita makan. Maka satu kali ada seorang pemuda. Pemuda ini rajin doa. Tapi rasanya gak dikabulkan doanya. Apa kata Nabi? Mana mungkin Allah mengabulkan doanya. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa maluhu haram, hartanya haram. Wa amaluhu haram, dan amalnya banyak perbuatan yang haram. Mana mungkin doanya dikabulkan, sedangkan dosa dan maksiatnya banyak. Makanya hati-hati ya, bunda sayang, kalau punya suami bilang sama si ayah, ayah, harta yang kamu dapatkan halal atau tidak. Ingat, jangan ditanya tentang banyak atau sedikitnya, tapi tanya berkah atau tidaknya, halal atau kenapa? Kalau harta itu haram, dibawa ke rumah kita, kemudian dikasih ke istri, istri belanja makan, dari makan diberi kepada anak, nanti itu konsumsinya haram semua. Dan apa kata Nabi? Tidak akan tumbuh daging dari harta yang haram. Tidak akan tumbuh kebaikan daripada harta yang, maka bertobat kepada Allah. Tapi kan Ustaz, kondisi masih sulit komunikasi. Ngobrol sama suami. Ayah, boleh jadi kita punya banyak harapan tapi belum dikabulkan, mungkin karena masih ada yang haram. Makanya hati-hati, jangan nipu orang, jangan zalim orang. Wabil khusus catat ini, jangan durhaka. Ada 2 perbuatan yang siksanya langsung dihadirkan di muka bumi. Ada berapa? Ada 2 perbuatan dosa yang azabnya atau siksanya langsung diberikan di muka. 1, apa dosanya? Dosa menzolimi orang lain. Makanya kalau bunda punya salah ke orang, segera minta maaf.
Ustaz tapi dia nggak maafin, nggak ada urusan. Yang penting kita minta maaf. Yang kedua, dosanya seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Saya ulangi. Satu, dosa kita saat menzalimi siapa? Orang lain. Yang kedua, dosanya seorang anak yang pernah durhaka kepada siapa? Makanya keberkahan hidup kita itu tergantung bagaimana cara kita memuliakan orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Boleh jadi punten, mengapa doa kita belum dikabulkan? Mungkin karena ada dosa kita kepada orang tua kita, yang tanpa sadar menghambat rezeki, menghambat doa, menghambat kebaikan datang kepada kita. Maka yang masih punya orang tua bersyukur, pegang erat-erat, jaga baik-baik, karena mereka adalah peluang terbaik untuk kita. So, kalau doa mau dikabulkan, kuatkan dengan amal perbuatan yang baik. Jelas? 4. Agar doa cepat. Yang berapa? 5. Oh, 5. Yang pertama apa? Yakin dalam berdoa, terus ikhlas dalam berdoa, terus kuatkan dengan amal perbuatan. Itu kan? Sekarang yang keempat. 4, jauhi dosa dan maksiat. 5, perhatikan adab dalam berdoa. Perhatikan apa? Jadi doa teh ada urutannya. Bunda kalau yang ikut muhasabah ahilman pasti bunda hafal tuh. 1, nih catat. Memuji Allah. Apa? Memuji Allah. Jadi doa teh ulah langsung, ya Allah. Gitu pokoknya nama. Muji. Allah punya nama yang baik ada berapa? Setidaknya Asmaul Husna yang kita tahu itu ya. Sok panggil Allah dengan nama terbaiknya, Asmaul Husna. 1, memuji Allah. 2, kalau mau lebih sempurna lagi, tambahkan dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi bunda minta ya wasilah baginda Nabi SAW untuk menguatkan doa kita. Berarti 1, memuji Allah, alhamdulillah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga langsung masuk apa? Menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi bunda teh kudu bener-bener ngerasa butuh. Ya Allah, hamba yang banyak dosa. Lihat. Ya Allah, hamba yang buruk masa lalunya. Lihat. Ahilman kalau doa kan gitu kan, pasti di awalnya tentang dosa, ya Allah ampuni dosa. Hina. Ya Allah, hamba teh butuh. Kadang-kadang kita mah bukan begitu, sok kebalik. Ya Allah, kan hamba teh udah tahajud, hamba teh udah ngaji ya Allah, atuh mah kita dikabulkan ya Allah. Kadang-kadang kita mah gitu. Padahal nggak boleh begitu. Justru harusnya menghinakan diri di hadapan siapa? Kita lemah, kita hina, banyak dosa, banyak kurangnya begitu. Baru yang keempat, apa? Sampaikan permintaan kita dengan detail. Dan kalau bisa, yang diminta pertama urusan akhirat, baru dunia kemudian. Jadi ulah dunia heula. Apa Ustaz yang diminta pertama? Kalau bisa minta ampun dulu sama Allah. Karena banyak kebaikan yang belum didapatkan karena terhambat oleh apa? Dosa. Minta ampun ya Allah, minta ampun. Setelah minta ampun, baru ya Allah, dosa hamba banyak, tapi hamba yakin ampunanmu lebih banyak dibanding dosa hamba. Ya Allah, kesalahan hamba banyak, tapi ampunanmu lebih luas dibanding kesalahan hamba. Ya Allah, minta. Baru minta urusan kita yang kita mau apa tuh. Nah, selanjutnya yang kelima, bunda serahkan ke Allah hasilnya. Ya Allah, hamba sudah berdoa, hamba serahkan kepadamu hasilnya. Tawakal. Baru nanti yang terakhir, memuji Allah lagi. Ulangi. 1 apa? Memuji Allah. 2,
Sholawat. 3, menghinakan diri, ya minta ampun. 4, langsung sebutkan apa permintaan kita. Yang pertama minta apa dulu? Akhirat. Baru kemudian minta apa? Dunia. Yang kelima, husnuzon, serahkan yang terbaik ke Allah. Yang keenam, memuji Allah kembali. Jelas? Oke. Yang ke berapa sekarang syaratnya? Yang keenam, agar doa cepat terkabul, berdoalah di waktu mustajab. Di waktu, coba tolong catat ini. Ada beberapa waktu-waktu mustajab yang bisa Bunda temui. Kalau tempat mustajab kan salah satunya di Mekah, Madinah itu, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Makanya Ustaz doakan, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke sana, amin. Kalau belum bisa haji minimal umroh, amin. Mau nggak umroh sama Ustaz Hilman? Mau? Janjian ya. Janjian depan Ka'bah. Insya Allah kalau tidak ada halangan, Agustus Ustaz akan berangkat umroh. Nanti kalau udah ada iklannya silakan ikut, boleh dengan izin Allah. Semoga Allah mudahkan, amin. Kalau tempat jelas ya, waktu sekarang. Jadi walaupun Bunda di Indonesia, insya Allah Bunda bisa mendapatkan waktu mustajab untuk berdoa. 1, sepertiga malam terakhir setelah mendirikan sholat tahajud. Di sepertiga malam terakhir. Makanya kalau Bunda ingin doa cepat terkabul, bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, tahajud doa. 2, waktu sujud ketika sholat, khususnya fardu 5 waktu. Makanya Nabi memerintahkan kalau sedang sujud berlama-lama dalam sujud, terutama di sujud terakhir. Jadi kalau nggak bisa tiap sujud, minimal sujud terakhir. Sok yang lama. Tapi ulah lama teh bisa kasarean. Da tunuh teh berenangnya. Ya proporsional gitu. Apalagi kalau lagi sholat sendiri, nah, sholat sunnah terutama tuh, boleh itu. Karena jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika bersujud. 3, waktu mustajab setiap selesai sholat. Nah, jadi kalau beres sholat ulah buru-buru. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sinetron Ikatan Cinta. Cicing heula. Minimal wiridnya apa? Istighfar berapa kali? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal, eta paling minimal. Paling minimal. Iya, assalamualaikum, assalamualaikum. Siga nu riuh wae. Ini ngutuk. Assalamualaikum, tamu. Jadi, kalau sudah sholat, berhenti dulu, wirid doa. Sisihkan 5 menit weh, udah mau lama. Betul nggak? Itu waktu mustajab untuk berdoa. 4, hari Jumat, khususnya di waktu asar menuju hari apa? Khususnya di waktu asar menuju sok. Berarti Bunda lamun hari Jumat pas bada asar sok sempetkeun angkat tangan ngadoa. Itu waktu mustajab untuk Yang ketiga, di antara waktu azan dan qomat. Yang kelima, di antara waktu azan dan iqomah. Jadi kalau pas nungguan adzan, ka qomat teh ulah ngobrol. Ieu mah liranya adananya. Jam saya mulai teh ngadoa. Ngasih space ke kita untuk berdoa. Sama, kalau Bunda lagi ngaji misalnya, Aiman belum datang, ngadoa, lain ngerumpi. Siapa kemananya? Can datang-datang jam sakira. Ngadoa, eta kesempatan. Berarti ada space yang dikasih di situ. Betul? Yang keberapa sekarang? Yang keenam, saat berbuka puasa. Jadi pas berbuka jangan sibuk jeung gorengan. Kita mah kadang-kadang yang sibuk nyari apa? Gorengan. Padahal waktu buka teh waktu mustajab untuk Yang keberapa? Ketujuh. Saat sebelum dan bangun tidur. Ternyata mau tidur dan bangun tidur teh mustajab ngadoa.
Makanya bunda kalau mau tidur jangan langsung tidur. Tunggu imas hari ulah. Apa adabnya? Ambil wudu dulu, betul nggak? Kalau bisa sholat witir sebelum tidur ada juga. Bisa nggak? Kemudian tidur. Kalau tidur gimana? Di apa namanya? Kalau sunana teh digebrak lain naon karena tanya. Eta lah pokoknya namanya. Disingkapkan gitu. Dikeprukan, disingkapkan. Terus tidur. Ngadap kemana yang terbaik? Ke kanan. Wah. Jadi nggak bagus itu. Nah, pas tidur gini, doa. Ya Allah, gitu. Bunda punya harapan apa itu? Ya Allah, hamba punya hutang ya Allah. Kumaha ya Allah, gitu. Kepikiran ya Allah. Ingat ya, biasanya kalau orang sebelum tidur tidak menghadirkan adab yang baik, mimpinya nggak baik. Mimpi mantan, nggak baik. Tiba-tiba datang, datang. Ustadz, apakah ini pertanda kalau saya harus balik lagi sama mantan saya? Eta malah itu setan, eta mah. Mantan doa teh kudu jelas. Maka doanya kan Bismikallahumma ahya wa bismika. Imadar tidur-tidur kan main HP terus. Ujungnya masuk ke mimpi, capek apa enggak? Itu yang sakit. Bangun tidur juga doa mustajab. Makanya kalau bangun tidur enggak doa. Alhamdulillahilladzi. Tadi ada yang bilang at-amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Eta mah doa setelah makan eta mah. Yang selanjutnya waktu mustajab saat dizolimi. Jadi kalau bunda lagi dizolimi, kesempatan nggak doa. Zolimi aku, sakiti aku. Kenapa? Aku pengen nggak doa. Bukan begitu maksudnya. Jadi kalau bunda disakiti, jangan balas orang yang menyakiti kita. Kalau kita membalas orang yang menyakiti kita, bedanya apa dengan yang menyakiti kita, betul? Justru ketika kita dizolimi, disitulah kesempatan kita untuk apa? Berdoa. Selanjutnya, di bulan suci Ramadan, kemudian di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Berarti berapa hari lagi kita nih mau ngejar ke sana nih? Tanggal 5 nih, 6, 7, 8, 9 kan? Bismillah. Berarti 4 hari lagi. Jangan tertinggal, ngadoa. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Yang terakhir, agar doa kita bisa terkabul, jaraknya adalah tawakal dan husnuzon kepada Allah. Udah. Jadi ngadoa, hasilnya serahin ke Allah. Ada berapa tadi? Ada 6 ya? 7, bukan waktu yang ini, yang agar terkabul ada berapa? 7 atau 6? Udah 6 atau 7 lah ya. 1, yakin ketika berdoa. 2, ikhlas ketika berdoa. 3, dikuatkan dengan amal perbuatan. 4, tinggalkan dosa dan maksiat. 5, perhatikan adab dalam berdoa. 6, perhatikan waktu dalam berdoa. 7, tawakal dan husnuzon kepada Allah. Beres semua? Insya Oke. Nanti hari Kamis Ustadz Hilman ada di kubur, tapi di Masjid Darussalam Kota Wisata. Kita akan bahas ini, belajar menerima ketentuan Allah. Orang Jakarta, orang Cibinong, orang Ciwur, silahkan nanti kita lanjutkan pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Jelas tidak ilmunya? Manfaatnya bisa kita amalkan? Insya Allah. Semoga ada kebaikan ya. Dan jangan lupa untuk share kepada yang lain. Semoga jadi bekal untuk semuanya. Insya. Terakhir sebelum kita berpisah, mari kita berdoa sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan pagi ini. Doa kita hari ini berada di antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Insya Allah doa yang mustajab untuk kita panggilkan. Insya
Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan duduknya diperbaiki lebih khusyuk. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa sekaligus bermuhasabah kepada Allah. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, begitu banyak karunia yang Kau titipkan kepada kami, ya Allah. Hari ini Kau lembutkan hati kami, ringankan langkah kami. Semua karena-Mu, ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Sama-sama. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Angkat kedua telapak tangan. Seandainya bisa menangis, menangislah kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi kami semua ya Allah dengan cinta-Mu. Cintai kami semua dengan rahmat-Mu. Ridhoi kebersamaan kami pagi ini ya Allah, sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Basir, duhai Allah yang Maha Menatap, tatap kami semua ya Allah. Ya Allah ya Sami', duhai Allah yang Maha Mendengar, ya Allah, dengarkan setiap permohonan kami. Dengarkan keluh kesah kami. Dengarkan perasaan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, siapapun di antara kami yang hadir pagi ini, yang buruk masa lalunya, yang banyak dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahan dalam hidupnya,
Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni setiap dosa-dosa kami, ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Rabb. Ampuni dosa kami. Kami sadar, ya Allah, mungkin ujian, musibah, cobaan datang silih berganti kepada kami disebabkan karena banyak dosa-dosa kami, ya Allah. Mungkin ujian di rumah tangga kami, ujian di keluarga kami, ujian dalam hidup kami, mungkin disebabkan karena ulah perbuatan kami, ya Allah. Bunda Teteh istighfar, minta ampun sama Allah. Mungkin dosa kita yang menghambat datangnya kebaikan untuk kita. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ayo kita muhasabahi setiap kesalahan kita, mulai dari tubuh kita. Tubuh kita, ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat sesuatu yang haram, ya Allah. Ampuni mata kami jika jarang membaca Al-Quran, ya Allah. Ampuni mata kami jika mata kami jarang menatap yang indah, yang baik menurut-Mu, ya Allah. Lisan, ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, tanpa sadar sering membicarakan aib kejelekan orang lain, fitnah, ghibah, ya Allah. Ampuni lisan ini yang sering menggibah sehingga menzalimi orang lain, yang mungkin dosa ghibah kamilah yang menghambat datangnya rizkimu, ya Allah. Ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa kami. Tangan, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, jika pernah mengambil yang haram, Allah. Perut, ya Allah, ampuni jika di perut kami pernah ada masuk makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kami jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras, ya Allah. Ampuni kami. Begitupun kemaluan kami, ya Allah, na'udzubillah. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Kaki kami, ampuni jika kaitkan kami sering melangkah ke tempat maksiat. Dosa kami banyak, ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Bunda Teteh, ingat-ingat kesalahan apa yang pernah kita berbuat kepada orang tua kita. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya, ya Allah. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya, durhaka kepada ayah ibunya. Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan tubuhnya, ya Allah. Bahagiakan hari tuanya, ya Allah. Mampukan kami memuliakan orang tua kami, ya Allah. Namun jika di antara kami ada yang sudah wafat orang tuanya, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, ya Allah. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu, ya Allah. Allahumma gfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa rumah tangga kami, ya Allah. Bunda Teteh yang sudah menikah, hadirkan wajah pasangan kita, suami kita. Ya Allah,
Ampuni rumah tangga kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami masih jauh darimu ya Allah. Ampuni perilaku dosa kami kepada suami kami. Ampuni dosa perilaku suami kami dalam rumah tangga ini ya Allah. Ya Allah, rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Sering berbuat maksiat ya Allah. Ya Allah, tapi kami mohon, selamatkan rumah tangga kami ya Allah. Tapi ya Allah, berkahi suami kami ya Allah, istri kami ya Allah. Begitupun anak-anak kami ya Allah. Bunda Teteh yang punya anak, hadirkan wajah anak-anaknya. Bayangkan wajahnya. Sebutkan nama anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama Raisa, Romaisa, ya Allah, maafkan kami jika belum bisa menjadi orang tua yang baik ya Allah. Maafkan kami jika belum bisa menjadi ayah ibu yang baik ya Allah. Tapi kami berharap kepadamu, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak yang hafiz-hafizah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Kelak kami akan wafat, kami ingin yang membimbing bacaan talqin kami saat kami sakaratul maut adalah anak-anak kami yang soleh-soleh itu ya Allah. Saat kami wafat, anak kami menyolatkan jenazah kami ya Allah, mendoakan kami saat di alam kubur ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda Teteh sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Silakan. Yang punya masalah, punya persoalan, ayo berbisik sama Allah ya Allah. Ya Allah, kami hambamu ya Allah. Kami hambamu yang lemah ini ya Allah. Kami hambamu yang banyak dosa ini ya Allah. Ayo minta sama Allah yang terbaik. Yang punya masalah di keluarganya, rumah tangganya, urusan keuangannya, apapun yang sedang jadi masalah, ayo minta sama Allah. Allah, Allah, Allah. Kami yang gelisah, tenangkan hati kami ya Allah. Kami yang sedang susah, mudahkan hidup kami ya Allah. Kami yang sedang punya aib, tutup aib kami ya Allah. Kami yang sedang punya kesulitan, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Kami yang punya hajat, segerakan hajat kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Sehat afiatkan tubuh kami dalam kesalehan ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum Kau terima taubat kami ya Allah. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Namun ya Allah, jika ajal kami semakin dekat, kami hanya mohon ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah, kami semua Engkau pertemukan di dunia. Kami mohon ya Allah,
Kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Bersamakan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk berdoa ya Allah. Jadikan kami ahli doa ya Allah. Jadikan kami ahli zikir ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Terima ibadah kami di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ya Allah. Jika tahun ini kami belum sempat berangkat ke tanah suci ya Allah, satu saat nanti takdirkan kami berangkat haji ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.